warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan video praktik pembelajaran Senin 4 Maret 2020. Perkenalkan, saya Sukma Ani SPD, NIM 23906366. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 2023 pada bidang studi PGSD dengan unit kerja SD Negeri Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2020. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, dan Koordinator PPG dan pengelola PPG di PGSD, serta dosen dan guru PAMON di Universitas Negeri Manado yang telah memberikan bimbingan sampai ke tahap ini. Selamat menyaksikan kegiatan video praktik pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.
mulai dikurangi. Karena ini sudah terlewati pertengahan semester, berarti lebih ditingkatkan cara belajarnya supaya anak-anakku bisa naik kelas. Naik kelas berapa? Nah, jadi itu usahakan terutama yang belum lancar membaca, diusahakan lancar membaca. Apa usahanya? Dengan cara belajar. Ya, selipkan itu usahakan belajar sedikit walaupun beberapa menit sebelum tidur. Ya, tidak perlu banyak walaupun sedikit, kalau itu bisa tersimpan di memori kalian. Kita harus berpegang prinsip. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa. Apalagi dia juga sama-sama kita punya mata, pikiran, otak. Kenapa kita tidak bisa? Ya, jadi saya harap kepada anakku sesuai dengan harapan kita, baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah, itu sangat berharap mudah-mudahan anak-anakku bisa cara belajarnya ditingkatkan dan semua aktivitas yang tidak penting itu tolong dihentikan, terutama menonton HP. Ya, pada hari ini kita akan masuk pada tema 6. Jadi pelajaran bahasa Indonesia PPKN. Di tema 6 itu energi dan perubahannya, dan subtema 1 tentang sumber energi. Ya, yang terdapat di pembelajaran kita mengulangi kembali pembelajaran sebelumnya. Adapun pembelajaran sebelumnya itu tentang perbedaan dan persamaan pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks yang telah disusun di tabel kalian. Contoh pada saat itu yaitu tentang keberagaman. Ya, di tabel 1 keberagaman contohnya misalnya kapan, apalagi daftar, apalagi apalagi kondisi. Itu sebagai profesi. Jadi apa di tabel ketiga manfaatnya? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dia bisa melaksanakan dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini yaitu 1. Dengan mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyusun dari kata huruf menjadi kata terkait sumber energi dengan tepat. Ya. Yang kedua, dengan mendengar penjelasan guru, siswa dapat membuat kalimat dari kata yang telah terbentuk terkait sumber energi dengan tepat. Yang ketiga, dengan mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyajikan informasi tentang sumber dan bentuk energi dengan tepat. Poin yang keempat, dengan membaca siswa dapat menganalisis cara yang baik dalam menggunakan energi dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi dengan tepat. Yang keenam, dengan diskusi bersama teman kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penghematan sumber energi dengan tepat. Jadi ada 6 poin yang harus kita capai pada hari ini. Ya, mengerjakan pretest kalian. Ya. Ya, tulis nama.
kumpul. Ya, sampai itu selesai. Tulis nama. Yang merasa sudah selesai silakan kumpul cepat. Ya. Coba silakan kumpul. Coba silakan kumpul. Cepat sudah. Kumpul. Siapa yang mau kumpul? Coba perhatikan video. Sama-sama belajar tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Tema 1, sumber energi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari ini sudah padat. Lalu berikutnya gunakan kembali air bekas cucian, misalnya ya. Manfaatkan air timbul misalnya untuk menyiram ya. Lalu kita juga bisa menggunakan untuk membersihkan apa itu memakai lantai ya. Kalau misalnya ada air misalkan itu gunakan juga bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Nah, untuk menggunakan energi karena kebutuhan energi itu secara terus-menerus dan besar-besar kita gunakan. Jadi ingat ya bahwa menggunakan energi itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan. Kita harus menggunakan energi. Demikian tadi dari pembahasan kita di tema 6, tema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Beberapa kelompok untuk tampil depan membacakan bacaan tes di atas ini. Dari kelompok 1. Dengan suara yang lantang. Perhatikan tanda baca. Ketika diminum, maka air menjadi energi Akan memberi energi tubuh kita. Memerlukan itu ada tanda titik, maka air akan memberi energi. Berhenti. Titik. Coba. air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan menjadi lemah Jika kekurangan air. sehingga kita harus memiliki persediaan Air bersih. yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air. Bahkan harus membeli air. Untuk dapat
wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menambahkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ya, tepuk tangan untuk penampilan pertama dari kelompok nomor 4. Mentari. Dengan suara nyari. Isi dan temanya telah menyusun kata dan membuat kalimat. 40 melanjutkan pelajaran. 40 menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghabiskan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam penghematan energi. Dalam menghemat. Energi. Ya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 4. Siti dan temannya. Harus membeli untuk karena itu apa kewajiban menghemat dalam menggunakan air? Apa kewajibannya? Pertama, matikan keran bila tidak digunakan. Yang kedua apa? Minum air matang sampai habis. Yang ketiga apa? Tidak apa tadi yang ketiga? Jangan menghamburkan air kalau tidak penting. Ya, jadi itu sebagai pertanyaan untuk video yang ditayangkan tadi. Dengan tadi, apa manfaatnya menghemat air? Manfaatnya menghemat air itu sebagai cadangan air. Apa lagi? Ada tadi baru-baru yang ditayangkan. Apa lagi? Sebagai cadangan. Tidak boleh sebagai anugerah Allah
giat lagi. Jangan, jangan. Belajar lagi sungguh-sungguh dan belajar lagi giat lagi. Yang tadinya tidak tahu, yang belum lancar membaca, diusahakan sudah lancar membaca. Intinya